Betapa bahagianya Saleha karena Darmawan sekarang semakin mengkhawatirkan dia dan semakin panik dengan keadaan Saleha yang pastinya tidak akan pernah bahagia atau menderita bersama Dita. Dan sebentar lagi sepertinya kasih sayang Darmawan pun juga akan semakin bertumbuh kepada Saleha dan membuat Bara jadi semakin bahagia karena setelah ini tentunya Bara merasa ada orang lain lagi yang bisa membantu dia untuk melindungi Saleha. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 23 Juli 2024. Tanpa disadari ternyata ulah Rianti selama ini di saat dia berusaha sekali untuk menjauhkan sang suami dari anak kandungnya, malah jadi berbalik ya guys ya. Malah kejahatan Rianti ini membuat Saleha ini semakin dikhawatirkan oleh Darmawan. Sejahat apapun rencana Rianti untuk menjauhkan Saleha dari Darmawan, tapi yang namanya ikatan antara seorang ayah dan anak itu tentunya tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan entah kenapa kita semua yakin ya guys ya, walaupun emang kejahatan Rianti bersama Dita kemudian Bu Siska itu emang bener-bener udah di luar nalar dan bener-bener udah gak ketulungan, tapi pada akhirnya kejahatan mereka, niat jahat mereka, kemudian apapunlah yang mereka lakukan dan mereka rencanakan itu pada ujungnya akan berakhir bahagia juga kepada korban-korban yang mereka tuju selama ini. Seperti halnya Rianti yang selalu saja ngejahatin Saleha bersama Dita. Pada akhirnya ternyata di saat Rianti takut kalau suaminya deket-deket terus sama Saleha, ternyata apa yang sudah dia lakukan itu malah ternyata membuat Pak Darmawan itu ya semakin khawatir dan semakin dekat dengan Saleha. Kemudian Dita yang berusaha untuk mengambil hartanya Saleha. Semakin banyak cara untuk dia menyakiti Saleha. Kemudian dia berusaha juga untuk mencari celah agar Saleha ini bisa secepatnya melayang nyawanya. Pada akhirnya ya uangnya Azam tetap akan berada di tangannya Saleha nanti. Kemudian Azam sepertinya sebelum meninggal dunia jauh lebih cekatan dari otak-otak picik ayah, ibu, dan adiknya Gania. Dan entah kenapa Mimin sangat amat yakin kalau pengacara akan diutus oleh atau sudah diutus oleh Azam sebelum dia meninggal dunia agar harta untuk Saleha istrinya aman dari rebutan sang ibu, adik, dan ayahnya. Kemudian Bu Siska juga tidak lupa ya guys ya, di saat dia berusaha sekali untuk berusaha mendekatkan Nando dengan Isabella, menikahkan Nando dengan Isabella, tapi pada akhirnya dengan dia yang selalu saja salah paham sekarang dengan anaknya Ferdi, membuat ya semuanya jadi kacau balau. Kemudian ya pada akhirnya Nando dan Isabella pun juga sepertinya ya guys ya tidak akan bisa bersatu alias pernikahan mereka akan batal. Jadi ya tunggu aja tanggal mainnya guys. Mimin sangat amat yakin. Walaupun sekarang kita benar-benar dibuat sakit hati, gedek, marah dengan kelakuan nenek-nenek lampir ini. Tapi tenang aja, lambat laun Pak Darmawan, Pak Hadi, Bu Heni pastinya akan mendapatkan hidayah lah untuk mereka agar bisa dekat dengan anak-anak mereka dan bisa membahagiakan anak-anak mereka juga. Kalian sadar gak sih kalau ikatan batin antara Nando dan Saleha ini benar-benar luar biasa banget ya guys ya. Bahkan Bu Heni pun sangat amat kaget di saat dia tahu kalau Nando ini ternyata sebegitu
eratnya perasaan dari Nando ini terhadap Saleha. Apa yang terjadi pada Saleha itu Nando pun juga ikut merasakan, dan terbukti di saat Saleha dibekap atau dikunci di dalam lemari yang isinya banyak sekali selimut, baju-baju, dan membuat dia tidak bisa bernafas. Ternyata Nando juga merasakan hal yang sama. Sampai Nando pun juga nggak bisa ikutan bernafas nih, padahal dia di kamar dia, kemudian ya dia juga mempunyai oksigen yang banyak lah ya kalau di rumahnya itu. Tapi ternyata apa yang dirasakan oleh Saleha juga dirasakan oleh Nando. Nah, hal inilah yang membuat Bu Heni itu sadar ya guys ya, kalau ternyata memang Nando dan Saleha ini ya sebegitu kuat ikatan cinta mereka satu sama lain. Dan sekarang di saat Bu Heni memaksa Nando untuk selalu dekat dengan Isabella, karena memang itu kesalahan Nando juga ya guys ya, karena Nando terlanjur meminta pertunangan dengan Isabella juga agar itu juga kebaikan dari Saleha juga nih niatnya, tapi ternyata malah menyakiti hatinya Isabella. Tapi ya entah kenapa Mimin sangat amat yakin kalau pada akhirnya Bu Heni akan mengerti dengan perasaan Nando. Bu Heni akan berusaha untuk membuat Nando dan Saleha ini akan bersama kembali, dan ya memberikan pengertian kepada Isabella kalau Nando ini ya cinta matinya tuh ya cuma Saleha doang. Dan ya walaupun pada akhirnya Isabella merasa sangat amat sedih, kemudian merasa ya tidak adil aja nih dunia mereka, dunia si Isabella ini, karena di saat dia mencintai Nando tapi ternyata Nando benar-benar tidak pernah mencintai dia, dan pada akhirnya dia juga akan dipermalukan karena pernikahan dia dengan Nando juga akan batal. Nah, kemudian kita balik lagi ya guys ke kejahatan Dita. Seperti yang kita tahu kalau kejahatan Dita itu kan semuanya tuh ya otaknya dari Rianti. Jadi Rianti ini tahu banget kan kalau Dita ini benar-benar matre dan gak mau banget kalau hartanya Azam bisa diambil semuanya sama Saleha. Jadi dia mempermainkan hatinya Dita dengan cara ya kalau nanti Dita tidak melakukan kejahatan kepada Saleha, pastinya Saleha akan mendapatkan uang Azam tersebut, dan Dita bakalan mengemis meminta kepada Saleha untuk dinafkahi nantinya. Dan tentu hal ini tidak diinginkan oleh Dita, dan akhirnya ya otak dari Rianti ini akan selalu berjalan, dan kelicikan Rianti ini pada akhirnya dilakukan atau dijalankan oleh Dita. Ini semua Rianti lakukan agar dia itu ya tidak ketahuan sama Pak Darmawan khususnya, dan ya kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh Dita itu ya walaupun dia otaknya, tapi kan pada akhirnya Ditanya nih yang bakalan masuk penjara, bukan dia. Jadi pada akhirnya dia bisa cuci tangan dan setidaknya dia bisa mencelakai Saleha. Itu kan keinginan Rianti. Tapi untung saja Pak Darmawan luar biasa banget nih guys sekarang. Gimana nih menurut kalian? Pak Darmawan ini sejak tahu Dita sejahat itu sama Saleha membuat hati dia itu terenyuh. Dia gak mau kalau Saleha anaknya malah disakiti seperti itu dan selalu saja difitnah oleh mertua kampungan seperti Dita. Dan tentu hal ini membuat kita bahagia juga ya guys ya, karena Pak Darmawan pada akhirnya melunak, ditambah lagi dengan dia bermimpi dengan almarhumah Arini, mantan istri yang sangat amat dia cintai yang meninggal dunia karena melahirkan Saleha. Dan ya di situ dia juga dimarahin sama Arini. Arini juga mengingatkan dan memperingatkan ya kepada Pak Darmawan kalau sewaktu-waktu Pak Darmawan masih saja berbuat jahat kepada Saleha, jangan harap nanti setelah meninggal dunia Pak Darmawan bisa bertemu dengan sang istri, karena Pak Darmawan tidak memelihara Saleha selayaknya seorang anak yang semestinya disayang.
Dan tentu Pak Darmawan karena memang secinta mati itu dengan Arini, dia nggak mau itu semua terjadi. Jadi dia merasa kalau sekarang adalah waktunya dia bisa mengubah semuanya. Dia merasa kalau dia masih ada kesempatan untuk bisa meminta maaf kepada Saleha dan memberikan Saleha kebahagiaan dia. Dan entah kenapa Mimin sangat amat yakin setelah masa idahnya Saleha berakhir, nanti Saleha akan diajak kembali oleh Pak Darmawan untuk tinggal bersama lagi dengan Bara, dengan Pak Darmawan dan dengan Bu Rianti tentunya. Wah, pastinya Bu Rianti bakalan ngereok abis ya guys ya. Mimin sih sangat amat berharap kalau Bu Rianti nantinya bakalan marah, kemudian ya mau gak mau ya harus mengikuti kemauan dari Pak Darmawan. Karena ya itu kan Pak Darmawan adalah orang yang mencari uang di sana, kemudian kepala keluarga, dan gak ada yang bisa membantah Pak Darmawan. Jadi di saat Pak Darmawan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada Saleha, ya Bu Rianti harus menerima dong walaupun gondok. Dan mudah-mudahan kejahatan Bu Rianti ini bakalan terbongkar juga nih, dan akan membuat Pak Darmawan akhirnya menceraikan Bu Rianti. Ini sih yang sangat amat kita tunggu-tunggu ya guys ya. Kemudian ditambah lagi di episode sebelumnya kita udah tahu banget nih kalau Pak Darmawan lah yang melaporkan kejadian yang terjadi di rumahnya Budita, yang mana itu semua kan adalah ide dari Bu Rianti dan Budita nih. Mereka pasti nggak mau kalau hal tersebut sampai diketahui oleh pihak kepolisian dan diusut setuntas-tuntasnya. Dan tentu mereka bakalan masuk penjara nih kalau semuanya ketahuan. Jadi sekarang ya mereka akan berusaha untuk menutupi itu semua. Tapi Mimin yakin kebaikan pasti akan bisa menang, dan mudah-mudahan saja nanti Pak Darmawan bisa membuka matanya lebar-lebar kalau ternyata dalang dibalik kejahatan Budita itu ya semuanya gara-gara ide dari istrinya sendiri, karena istrinya sangat amat membenci Saleha. Duh, bener-bener deh ya, bener-bener sangat amat kita tunggu-tunggu nih kejahatan dari Dita, Gania, dan Bu Rianti ini secepatnya akan terbongkar. Mimin sih sangat amat berharap kalau mereka bertiga ini ditambah dengan Bu Siska dan Ferdi nantinya bisa masuk penjara gara-gara kejahatan yang sudah mereka lakukan selama ini kepada Nando, Saleha, bahkan Isabella pun kan juga jadi korban ya guys ya. Dan almarhum Azam pun juga harus diperjuangkan nih kejahatan-kejahatan yang selama ini sudah membuat dia jadi makin sakit. Ya itu semua kan gara-gara Budita. Dan entah kenapa Mimin yakin kalau ternyata Azam ini bukanlah anak kandung dari Budita dan Pak Ramdhani. Tapi di episode sebelumnya ada kan guys, kalau ada seorang wanita yang secara tidak sengaja bertemu dengan Budita di bank, dan ya wanita tersebut adalah ibu kandung dari Azam nih sebenarnya. Waduh, udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.